Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempas selamat masih bersama Cah Nganggur. Ini ketemu dulur kabeh. Ngobrol ngobrol pintar. Mbak menawa enek pengalaman. Yo jenenge wong Esa iki jarene Esa iki dadi pepadang. Ya muga-muga SWTM iki sedaten pepadang ning awake dhewe. Ayo ngono ta. Amin. Nggih, leres Mas. Monggo para kadang mumpung awake dipethuk ngobrol silaturahmi, muga-muga pengalaman awake dhewe sing wis dilakoni iki iso dadekne laku sing memang bener-bener sejatine wong Esa sing ngerti apa to Esa kuwi. Nah, monggo gaya-gaya terus padha mlaku bareng-bareng soalé bagaimanapun wong Esa iki kudu nglakoni apa sing wis diajarne bapak pengasuh. Ya suwi minimal monggo sami nglakoni minimal amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ora ketang. Saithik ngelayo ngono to, kanca. Nggih, Ayo siap. Mas, monggo. Mas. Ki enek sing dulur-dulur takok, Mas. Masalahe kan sing barbar kecer lho Mas. Biasane kan 1 bulan, 2 bulan iki sik sendika dawuh. Biasane. Tapi nek wis bulan ketiga, bulan keempat yo ketoke dari segi adab dan kesopan santunan itu sudah mulai hilang. Koyok toy wis sing duwe donya lho Mas. Iki guyon santai Mas ya. Nah, wi nek menurut sampean iki. Ngomong adab. Lah wi nek pendapate sampean pripun Mas? Ngoten niku Mas. Biasa jenenge dulur-dulur iki ketika melu SM kan umure kan cek labil, cek 15 tahun. Itu perlu bimbingan pertama ya dulur-dulur sepuh lah bagaimana caranya membimbing adik-adik yang lagi kecer kuwi. Loh, saya bocah cilik sik urung ngerti istilah tuntunan ya ning SMP kudune diarahne. Saling mengingatkan lah. Kuwi bener sampai bocah sing wis lagi mlebu kuwi terus ora ngerti bagaimana cara belajar ilmu dengan benar. Karena esa kuwi sifatnya pelajaran ora pendidikan, pelajaran rasa. Nah, itulah masalah adab utawa tata krama kuwi karek sing marai. Lah memange khususnya dulur-dulur sepuh marai apik ya insyaallah lah dulur-dulur sing mampu akan mengikuti. Tapi ya namanya caci umur 15 tahun untuk mengerti ajaran Esa ini butuh proses. Saya yakin kita tetap butuh proses. Awake dhewe dulur sepuh kuwi ya angel. Soale Esa kuwi ngilmune ora siji tambah siji loro. Ya wis ngono kuwi. Ini butuh kesabaran terutama dulur sepuh telaten mejang. Lah kelemahan dulur nom gak gelem dolan ning kene dulur sepuh. Ngono ya. Iya, maksudnya iki silaturahmine iki ning dulur sepuh nek pas njaluk tanda tangan. Dulu nek kuwi Kurang Mas ya. Wis gak njaluk apa-apa nek. Ya, Padahal nek jere dulur-dulur sepuh dhisik. Nek pengen belajar Esa kan ya kudu belajar ning dulur-dulur sepuh. Oh ya kudu salamatan, silaturahmi. Suka weruh. Ben padha rohe. Kadang dulur sepuh kono diwehi ilmu kono kae. Dulur sepuh kono diwehi ilmu tata krama. Malah tambah. Jadi dulur saiki iki malah sementing kecer, koncone akeh, suran agung rame. Jeduk-jeduk ngono. Nah, jeduk. terus gawe story. Tapi ya kuwi reneke akeh dulur nang kene reneke akeh. Kadang enek sing seneng silat. Kadang enek sing seneng ilmu. Nang kene seneng ngopi iki. Seneng ngopi tok. Iso akeh. Warna-warni ya kudu maklum, kudu iso nganggoke. Sepenting tetep di jalur sing positif, sing jalur kurang positif ya mulai sadar lah. Jirine Esa iki kudu sadar. Jare sapa Mas iki Mas? Pakai itu. Oh, jare sapa iki? Ade. Oh, ade. Wong Esa kudu sadar, sebenarnya ora sadar lah. Sadar ya edan. Lah iki estae teko iki. Estae teko.
Yo iki, yo ngene iki lho, ngobrol pinter ngombe es teh. Piye? Piye iki? Dulur. Berarti anu no Mas. Sing ngeterne kecer iki berarti kudu bertanggung jawab no kasarane ngono no. Ya jelas dong. Ya, Karena kan ada penanggung jawab satu, penanggung jawab dua. Orang-orang yang ditugaskan mengantar ke Madin itu yang bertanggung jawab atas situ atas keselamatan. Lainnya apa-apa kan dadon ditanggung. Nah, untuk ajaran yo kabeh bertanggung jawab. ibaratnya awake dhewe iki sing kecer iki pasti manuk kae kan mesti kecer dilebokne sangkar lagi. Lah terus iku nek pemati bar kecer dikek sangkar praktiku gak dipakani, ora dianu. Tapi kok seakan-akan sing ngeterne kecer iki kok terus ditinggal dak tanggung jawab latihan nggon golek latihan dhewe-dhewe. Oh, gak ngono, ngeterne cok gak dirokoki ngono ki lho. Kurang mesakne ngono Mas Wiwi. Nah, aku ya gak tau ngeterne kecer lah. Kadang kan yo bar ngeterne terus gak dituntun, gak ditutne ngono lho Mas. Kadang biasane kebanyakan kan seperti itu. Berarti kurang lebih tugas tanggung jawab sing ngeterne sing ngajak keceri kudu Bang anu, apa Surreal. Yo tanggung jawab kabeh ora aku Sama. Jaluk Pak. berarti peranting lho Mas hitungane ya. Yo semua saudara bertanggung jawab. Kalau yang mengantar di penanggung jawab satu itu tugasnya mengantar dari rumah sampai pusat. Nah itu tugas tanggung jawab satu. Nek sak bari Tanggung jawab kuwi dua. Setelah itu ya tanggung jawab bersama. Itu tak perlu kabeh. Ora iso. Yo apik elek bocah kuwi yo kabeh sing nang. Nek elek dilekne, lah nek apik ditambahi. Harus ada peningkatan. Tapi yo ora kabeh, isone bantuku ya kuwi ngono to. Kopi, isone ngudek kopi ya kopi, rasane norno. Takon liyane ngono apa aja ngono. Aja mung dulur sing kecer ae. Lah ngesane dulur kabeh. Kadang pengorbanane sing ngeterne kuwi sangat harus dihargai. Maksudnya tanggung jawab yang diantar itu harus mampu istilahnya ngeladeni sing ngeterne. Minimal ya lah dengan namanya Jerbas iki mau biya iki ngesane sing ngeterne ya ada yang senengane yang rokok. Ana ya sampan. Seneng lah. Iya ngono. Kontra ya sing karwo. Baru di paitu mara tuwa ngene lho. Siar apa? Angka siar sih. Piye? iya. Siar kan bermacam-macam. Yo. Iya. Terus Ya kuwi siar di sing piye. lah senengmu sing piye? Oh iya. Kan pro dan kontra. Anu Mas, Iso iki muslim bahas di liyane Bang iki, Silat. bahas liyane ya. Iya iya. Nah, nek menurut Pak Untung nek masalah privasi ki kan buake kan dulur-dulur sing ngomong privasi, sing ngomong alah, sing ngomong apa wi? Rahasia sing ngomong gak oleh disebarkan dan lain sebagainya wi. Nek menurut Pak Untung privasi itu sing seperti apa Pak Untung? Nah, gara privasi mana sing kira-kira yang dimana kita kan ya wis ngerti lah mana yang harus kita keluarkan, mana yang harus tidak. Kecuali namanya privasi yang kita Bang, buat kasih itu lho. ada sebuah tutorial di dalam apa di dalam kita mempraktekkan segala sesuatu. Jadi ini kabeh ajaran kuwi ora kabeh privasi apa yang kita tunjukkan di apa di latihan itu semua tidak privasi. Ya, karena tinggal kita memahami bagaimana cara kita memahami. Tidak memang urung pikirannya apa itu sampai ke toko ini jangan melakukan hal yang belum mampu lah dalam berpikir. Maksudnya kalau menurut saya privasi itu ajaran yang disertai dengan tutorial yang kita boleh seperti tunjukkan ya seperti tunjukkan biasa itu seperti bapak pengasuh itu ketika memperagakan pasangan lengkap terus dulur memperagakan apa namanya rumusan panggung anggap saja itu namanya Permainan.
Atau misal di PSHW itu ada 3 keteng, boleh disebutkan. Tapi isinya 3 keteng itu yang tidak boleh untuk disebutkan. Atau misal di ajaran PSHW ada pelajaran sungkeman kepada kedua orang tua, itu kan pelajaran bagus yang harus kita sosialisasikan. Tapi tutorial dalam pengucapan, dalam lakunya itu yang tidak boleh. Nah itu melano ya dari awal dewi lah. Bagaimana kita menjabarkan arti privasi ini masing-masing. Ngono ae. Simpel ae lah ya. Oke. Madya ngono disekokne piye madya iki. Oh yo. Mas takut aku terus iki aku arep mikir iki. Untuk anu Mas, tes madya itu apakah peranting itu mengadakan tes Maksudnya untuk tes kenaikan madya itu apakah ranting Saratan khususnya itu mengadakan tes sebelum dilaksanakannya tes di pusat itu? iya kalau di ranting Saratan memang sejak dulu sebenarnya setelah tahun 2000 itu memang ranting Saratan ketika dulur-dulur itu akan naik ke tingkatan madya itu memang kita adakan di tes ranting. Jadi ini apa dampaknya kalau kita mengadakan di tes ranting? Konco-konco itu mempunyai istilahnya mental yang kuat karena kalau tidak di kita mulai di ranting ya mereka ya juga akan kebingungan. Nah, itu salah satu solusi. Nah, terus sampai 2024 ini alhamdulillah Ranting Saratan sebelum tes pusat kita secara rutin wajib mengadakan tes ranting di tingkat Ranting Saratan. Hasilnya akan lebih baik lah daripada kita tidak mengadakan tes ranting. Nah, kita kan bisa mengukur ternyata saudara-saudara di tiap-tiap subranting itu apakah kita mengadakan persamaan dalam gerakan atau di dalam jurus, tendangan dan pukulan itu dan satu tujuan lah umpama ada pergeseran sebuah gerakan itu enggak terlalu jauh pelan-pelan kita samakan di tes ranting gitu. Terus ini Mas, setelah kecer madya atau setelah kenaikan madya, kebanyakan dulur yang sudah kecer madya itu setelah dikecer ya sudah, apakah di ranting Saratan itu memberikan sebuah wadah untuk pembelajaran berikutnya kepada saudara-saudara yang sudah naik madya, seperti pembelajaran silat berikutnya, tahap berikutnya, dan pembelajaran kerohanian yang lebih lagi. Nah, masalah setelah naik ke madya syaratnya juga mengadakan istilahnya membuat wadah. Biasanya di malam Jumat itu latihannya setelah latihan setelah kita naik madya. Bagaimana harus benar-benar mahir dan menguasai. Tidak harus kita mengambil pelajaran selanjutnya, tapi yang lebih penting adalah pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui. Ya, kita harus intinya ya tetap belajar jurus dasarnya itu karena apa? Rujukan. Karena dulur-dulur itu nanti akan menjadi sebuah pioner atau contoh untuk mengajar di dusun ranting. Nah, kalau untuk wadah setelah kecer di madya, alhamdulillah kita sudah mulai sejak tahun 2022. Enggak, tes madya 21. Tapi alhamdulillah guru-guru kasem. Kita yang pertama rame, akhirnya kena. Nah ini menjadi sebuah kelemahan kita. Bang Enek Mas, arek wong loro. Enek loro datang karo asis sing lulus. Gak kosong. Tapi kita ya urung syukuran. Wis Mas. Wis Mas. Panggang ibu. Mungkin nanti di tahun 2024 iki kanca-kanca sing munggah madya iki. Yo lek iso yo tetep latihan lah. Wis ben nguri-nguri budaya. Iya. Karo anu Mas. Kan kebanyakan kan enek sing gong wani munggah madya, mungkin sing mbuh ada karena
takut karena sesuatu atau mungkin karena kendala biaya atau mungkin karena kendala sesuatu yang lain Mas. Nah, nek menurut sampean itu seperti apa Mas? Kok kenapa kita harus ke Madya? Yo harus, namanya pelajaran itu juga harus, namanya belajar ya tetap harus sampai ke akhir. Nah, kebanyakan konco-konco kuwi nyapa tok kok wedi munggah Madya. Satu kalau karena biaya saya yakin tidak menjadi masalah. Karena ketakutan sendiri. Kan makanya mau dulu-dulu sepuh ki yang wedi. Oh, aku belum siap. Nah, itu tidak menjadi sebuah alasan, tidak menjadi soal. Namanya untuk merubah istilahnya Menjadi lebih baik. iya, lebih baik itu harus berani menantang. Tapi kabeh kan kembali ke diri masing-masing. Iya. Kabeh iki karena Esa itu sebuah karunia, mungkin dia urung dikai kesempatan. Nah, untuk naik ke Madya. Tapi ya itulah namanya dulur akeh, pola dan pikirnya itu berbeda. Sudut pandang masing-masing. Kalau masalah biaya saya yakin itu mandek. Lah sing wangen itu kuwi lakune lho. Ya buat kita mendapatkan gelar Al-Amin atau Madya itu, gelar Al-Amin itu wong sing kena dipercaya kuwi angel. Karena wong saiki sing angel Ya diarani abot gak abot, diarani enteng gak enteng. enteng. Ya wis Penting nek okoke mau lah sini. Malah kudu nyemplung dhisik. Ya, Nanti untuk masalah kebaikan atau bagaimana harus menyesuaikan. mengikuti. Penting rokok. Apa? Rokok. Nah, yang ngono kuwi ta ya saiki angel. Nek ngomong kecertok wis keh. Kulit tok Mas ya kasaran. Ya mungkin kita juga pelajaran ya. Angel proses lah, proses. Wong rokok prosesnya ya kudu sumet kok. Ya iki karo ngombe wong jenenge Ya, korek mangan ngono. gedang iki kudu kulite Ngene dioncaki kancane. terus diombe. Pokoke kudu nyaman ngene kancane barang. Korek kulo ki engko mbok daku. Yo yo tebu. Wong Esa iki saiki iki besok wakeh. Tapi iya ya. Kualitas. Banyak akhirnya nanti akan menimbulkan gesekan. Karena bapak dawuh kena dulur akeh iki kadang iso apa lek ngarani yang sarakne. Kok yang sarakne kok jenenge Tukar padu. akan gawene istilahnya apa ya? Pemecah Wah, belah. ajakan keburukan. Kadang iki kumpul-kumpul, ayo ngejak gegeran, ngejak kancane. Nah, iki Mas, iki paling penting. Besar itu bahaya. Contohnya Pak. Apakah membentuk sebuah komunitas kuwi termasuk dari siar? Nek komunitas itu sebenarnya Bukan. namanya Bukan, organisasi. aku. Piye? Nah, aku bukan. Cara pandangnya. Nggih, bukan. Lah apa lah mulai masuk. Kan komunitas sudah di luar persaudaraan. Kelompok berarti. Lah organisasi Ormas. kelompok. Ya Mas, sebentar Mas. Katakanlah komunitas itu kita jangan mengambil sudut pandang komunitas sing hura-hura loh ya. Komunitas tentang komunitas kebaikan loh, katakanlah kayak semacam komunitas seperti komunitas yang menuju halal, bukan menuju halal baik, katakanlah Esa Winongo Saradan ceranu komunitas sing tetep Bagi takjil. ngono-ngono wis sing berbuat hal-hal sing baik. Ya wi kan organisasi to mlebune. Iya, Maksudnya luas. komunitas ini luas, aja dipandang Sing elek. Oh, iya. katakanlah setiap saudara Esa itu mempunyai cara masing-masing untuk siat. Ya benar. Benar. Nah, cara masing-masing ketika saya menyalahkan komunitas, saya tidak pernah menyalahkan sepenuhnya itu salah sebuah komunitas. Karena komunitas itu siarnya ya caranya seperti itu. Bukan kita cari nek jerene iki ade golek aja golek kuantitas, tapi golek kualitas. Karena ade golek kuantitas kan ya sementing kaosan silat wani gelut koncone oke.
Nah, ini saya digolek kan golek kualitas gitu. Ketika di komunitas yang kita bentuk adalah komunitas sing baik-baik, kayak katakanlah golek takjil, STK peduli. nah ngono-ngono kuwi kan itu membuat kita menjadikan siar sing komunitas yang sesungguhnya yang tidak melukai pakem, tidak merubah ajaran Esa kan kudune kan. Tapi komunitas identik dengan sing rasis loh. Nah, Identik. iki ngene. Ketika dhewe roh itu buat komunitas rasis iki, iku sing diamanke apa? Seragame komunitas itu apa kita pembetulan secara mentalnya komunitas itu? Sing didhisik iki. Mentalnya. Nah, yo ketika didhisik mentalnya kuwi, lah tapi wong iki gawe kaos komunitas iki enggak berpengaruh ning liyane. Nah, Berarti dua-duanya. nah iya ketika dia siap merubah mentalnya berarti kudu siap merubah cara berpikir itu. Ketika awake dhewe pomo banyak sing saiki sing lagi tren merahasia kaos-kaos jiri gak pakem pusat tapi tidak merahasia pemikirannya kan podo ae kaos dijaluk gawe neh. Nah, Seharusnya ketika kamu siap merampas merahasia mensweeping sebuah kaos komunitasnya, kamu harus siap merubah daya pikirnya juga. Oh iya. Anak kok jalui kaosnya dibakar, ngono ya. Malah santuku malah menciderai. Apa? Iya, menciderai apa tujuan Esa itu sendiri. Loh, tapi kan Bapak pengasuh wis ngendikan tidak boleh ada komunitas di SH Winongo. Ketika kita berbuat baik tetap memakai nama SH Winongo. Ngono lho. Nggih. Kan termak nek kaya gak ngerusak pakem kan makane harus pakai pakeme SH Winongo. Tapi piye ngono? Kalau perintah Bapak pengasuh, saya kira semua orang walaupun itu komunitas sekalipun Saamina Batu. Saya yakin mereka berbuat seperti itu ya karena memiliki tujuan. Saya kira tujuan mereka tidak ingin merusak nama baik SH Winongo. Saya kira bukan tujuan mereka untuk merusak. Tujuane kuwi harga diri. Koyok eksistensi. Butuh pengakuan. Mereka tidak mungkin secara langsung menjatuhkan SH Winongo atau menjatuhkan pakem-pakem SH yang lain. Enggak mungkin. Secara ideologi mungkin mereka salah, tapi secara siar mereka tetap bersiar. Tapi nek tanpa komunitas pun SH Winongo kan gak mau nggawe kaos SH Winongo kan juga masalah maksudnya. Masa ada berbuat baik tapi tetap tanpa komunitas. Udah. Nah, iya. Tapi kan tidak semua komunitas ini harus dilarang. Nah, Atau karoan. Ketika Bedanya nek komunitas yang berbuat baik ya. ketika Bapak menganu bahwa komunitas yang tidak bervariasi dengan pakem pusat berarti kan bukan yang tidak diakui oleh kuwi ngono. Itu kan kita kudu muncak ini komunitas yang dimaksud Bapak itu komunitas yang lebih Anarkis. kejelek-jelekan. Dari komunitas yang baik itu dipertahankan lah. Berarti ada ini komunitas ngopi, bener apa ya? Baik. Wong ade tidak merusak. Tapi merusak Pak. Nah, Merusak dompet. buan lho sing mari rusak kan sini. Anu kan yo wis kita anggap komunitas itu yang penting dari awal dhewe lah. Nah, untuk masalah komunitas saya juga ya sangat setuju lah dengan adanya komunitas, tapi komunitas yang baik. Tapi kalau komunitas yang sifatnya anarkis, Jadi goreng-goreng loh, jadi goreng. bagaimana cara pembinaan ya kuwi bukan goreng-goreng. bukan kaosnya dirampas, yang penting itu pembenahan di dalam mental ya kuwi. Istilahnya namanya jeneng wong akeh tidak bisa dijadikan satu. Kadang enek yang tidak berkomunitas tapi gawe rusuh ya. Nah, itu Banyak. kita memandangi jangan komunitas selalu disalahkan. Nah, yang ngono. Kita tidak memungkiri bahwa besarnya sebuah organisasi. Saya tidak menyebutkan. Mungkin ada salah satu Ada komunitas-komunitas tersebut yang membuat besarnya sebuah organisasi apapun. Masa karo gini loh Pak ini. Namanya komunitas.
padha karo sifate menungso. Dadine ning SDK enek wong sing apik, enek sing elek. Nah, ini harus berjalan seiringan. Ini mau elek iki juga siar lewat caranya wong apik juga lewat caranya masing-masing. Padha karo komunitas. Tapi nek untuk komunitas sudah digarek urusane. Ngono ae. Ora ana solusine wi. Nah, kula sing gawe kaos. Terayu duwene teko kono, Tetaplah, yang pentingnya tetaplah berbuat baik. Ngono ya, Mas. ngono komunitas yang baik. Tetaplah berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Sesama Sesama manusia harus Manusia. memanusiakan manusia. nah itu Wis setengah jam iki. Ah. Tutup sik Pak Tung kata-kata. Nggih, untuk kata-kata pada malam hari ini merawat ilmu dengan cara berlatih. Tetap berlatih, selalu eling pas selamat. Jaya. Oke. Apa?